Kuota Haji dan Tanggung Jawab Negara. Oleh Ramlan, Direktur Tiang Putih Institute. Jumat, tanggal 9 Januari tahun 2026. Penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, merupakan peristiwa penting yang perlu disikapi secara jernih dan proporsional. Peristiwa ini bukan semata soal individu, melainkan menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana negara mengelola amanah publik yang bersifat strategis, sakral, dan berdampak luas bagi masyarakat. Dalam negara hukum, setiap proses penegakan hukum harus dihormati. Penetapan tersangka adalah bagian dari mekanisme penyidikan dan belum dapat dimaknai sebagai kesimpulan akhir. Asas praduga tak bersalah tetap menjadi prinsip utama yang menjaga keadilan dan martabat hukum. Sikap ini penting agar ruang publik tetap sehat dan tidak terjebak pada penghakiman yang melampaui kewenangan hukum. Namun, penghormatan terhadap proses hukum tidak boleh mengaburkan kebutuhan akan refleksi kebijakan. Kasus ini membuka kembali diskusi lama tentang tata kelola kuota haji yang selama ini kerap dipersepsikan tertutup dan sulit diakses pengawasannya. Padahal, kebijakan kuota haji berimplikasi langsung pada keadilan layanan, kepastian keberangkatan, serta kepercayaan jutaan calon jamaah yang telah menunggu dalam waktu yang sangat panjang. Keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menghitung potensi kerugian negara perlu dipahami sebagai bagian dari upaya objektivitas dan akuntabilitas. Audit negara tidak hanya berfungsi menentukan angka kerugian, tetapi juga menjadi instrumen untuk menilai apakah sistem pengambilan kebijakan telah berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepentingan publik. Tiang Putih Institute memandang bahwa persoalan utama dalam banyak kasus layanan publik strategis bukan terletak semata pada aktor, melainkan pada lemahnya desain sistem. Ketika kewenangan terpusat, prosedur tidak transparan, dan pengawasan terbatas, maka risiko penyimpangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem itu sendiri. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus diiringi dengan pembenahan tata kelola yang nyata dan terukur. Pengelolaan haji semestinya dibangun di atas prinsip keterbukaan informasi, pemisahan kewenangan yang jelas, serta digitalisasi proses yang memungkinkan jejak kebijakan dapat diaudit secara publik. Pengawasan tidak cukup bersifat internal, tetapi perlu melibatkan mekanisme eksternal yang kredibel dan independen. Dengan demikian, kepercayaan publik tidak hanya diminta, tetapi dibangun melalui sistem yang dapat diuji. Di sisi lain, masyarakat juga perlu didorong untuk memiliki literasi hukum dan kebijakan yang memadai. Ruang publik yang sehat membutuhkan kritik dan pengawasan, namun kritik tersebut akan lebih bermakna apabila diarahkan pada perbaikan sistem, bukan sekadar pada penghakiman personal. Kedewasaan publik dalam menyikapi proses hukum merupakan bagian penting dari demokrasi yang bertanggung jawab. Pada akhirnya, kasus dugaan korupsi kuota haji ini harus dimaknai sebagai pengingat bagi negara. Pelayanan ibadah haji bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan amanah konstitusional dan moral. Negara diuji bukan hanya pada kemampuannya menegakkan hukum, tetapi juga pada kesungguhannya belajar dari persoalan dan memperbaiki diri. Jika pembenahan tata kelola dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, maka proses hukum yang berjalan hari ini dapat menjadi titik balik menuju penyelenggaraan haji yang lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan umat. Inilah esensi tanggung jawab negara yang sesungguhnya.